Oke, welcome back to ARG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas airdrop ya guys ya. Sebelumnya gua mau minta maaf, gua meriang 3 hari, makanya gua nggak ada updatean apapun ya, baik di Telegram ataupun di YouTube guys. Sorry ya, gua juga baru sembuh ini. Kali ini kita akan bahas Kepi Bobo, baik Kepi Bobo 1 maupun 2 ya. Di sini informasinya akan cukup lengkap dan beberapa tips yang kalian lakukan pada saat withdraw Kroko maupun Pai Bobo nanti ya. Jadi kalian simak sampai akhir agar kalian paham. Oke, yang pertama kita bahas untuk harga Kroko ya. Kita bisa lihat di StoneV. Di sini untuk harga persatuan Kroko dalam minggu ini tuh mencapai ATH ya guys ya. Ke 10,7 Pai Bobo karena pasangannya Pai Bobo ya. Kroko Pai Bobo. Dan itu satunya bisa dapat 10,7 dalam minggu ini. Tapi sekarang lagi ada penurunan ya guys ya. Satu doang ya guys ya. 10,6 sekarang. Dan itu tidak terlalu signifikan ya penurunannya karena ada yang beli cukup banyak guys untuk holdingnya, holder. Selanjutnya kita bahas untuk analitik data dan kapan waktu yang tepat untuk withdraw agar kita tidak rugi guys. Jadi kita bisa lihat di VWA dashboard. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk total mining output. Total yang sudah ditambang oleh player adalah 68,25 juta kroko guys. Dan total yang digunakan adalah 2,87 kroko ya, juta ya. Di sini kalau kita lihat data deposit dan withdraw, untuk hari pertama memang banyak yang melakukan withdraw ya guys ya, tetapi sampai detik ini ya guys ya, itu yang deposit malah lebih banyak guys. Contohnya pada ini guys ya, sampai 145.000 kroko dan withdrawnya 54. Volume deposit itu lebih besar guys. Kenapa banyak yang melakukan top up seperti ini? Karena ya guys ya, kalau kita memegang Kroko itu jadi tambahan snapshot skor ya guys ya terhadap KP Bobo 1 biar kita bisa dapat lebih banyak Pai Bobo gitu. Makanya orang-orang rata-rata membeli untuk holding ya guys ya, menahan apalagi harganya cukup stabil ya guys ya. Dan kemudian mereka memutuskan hal tersebut. Nah, lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan withdraw? Jadi setelah snapshot KP Bobo 1 kan kita dapat Pai Bobo ya guys ya. Nah, itu adalah waktu yang tepat kita melakukan jual ya guys ya atau take profit ataupun take modal kita. Yang paling tepat ya take modal nggak apa-apa sekalian take profit gitu. Dan kemudian kalau modal kita udah balik dari KP Bobo 2, kita tinggal memanen aja untuk profitnya tanpa khawatir. Intinya, setelah selesai snapshot KP Bobo 1, karena ini skor kalau jumlah kroko kita banyak, menambahkan skor yang banyak juga di Pai Bobo, itu kita withdraw guys, saat snapshot sudah selesai ya guys ya, withdraw modal kita agar kita aman gitu. Karena di sini volume deposit itu kalau saya tebak ya guys ya, ini hanya untuk mendapatkan skor Pai Bobo banyak guys. Itu keuntungannya ya guys ya. Dan kemudian kalau misalkan kalian takut nanti harganya bakal naik lagi, ya kalian cuma take modal aja, jangan sekalian take profit gitu ya guys ya. Jadi modal diambil, hati pun tenang. Intinya, hari yang tepat untuk melakukan withdraw ya setelah snapshot KP Bobo 1 guys ya. Karena skornya itu akan bertambah jika kita menjadi holder Kroko guys. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita withdraw itu bakal nunggu 10 hari jika kalian tidak deposit start Telegram ya guys ya. Jadi kalian withdraw setelah snapshot itu bakal bebarengan dengan holder besar karena saya rasa holder besar bakalan withdraw juga. Kenapa seperti itu? Itu hanya untuk melakukan penambahan skor KP Bobo 1 ya guys ya. Jadi setelah snapshot berakhir ya mungkin mereka akan melakukan yang namanya withdraw guys untuk token yang mereka depositkan. Tapi tidak mungkin langsung di withdraw langsung masuk ke wallet karena ada waktu durasi 10 hari kayak gitu ya guys ya. Kalau mereka nggak deposit star. Saya rasa nggak mungkin mereka deposit star ya karena lebih baik deposit yang lainnya karena tidak nunggu terlalu waktu lama. Ada prediksi akan ada kenaikan cukup pesat terhadap harga ya guys ya, bisa sampai dengan 12 Pai Bobo guys per satu token Kroko. Karena di sini nanti pembakarannya cukup lumayan banyak ya guys ya, yaitu 1 juta lebih token Kroko. Itu kalian bisa lihat sendiri untuk pergerakan harga cuma 145.000 aja bisa menggerakkan harga cukup lumayan guys ya.
di sini sampai 10,6 ya guys ya. Tertingginya 10,7. Dari harga awal yaitu 10,09 ya guys ya, naik cukup pesat untuk saat ini ya guys ya. Tapi nanti bebarengan dengan withdrawer ya guys ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus amankan modal kita dulu ya. Kalau kita nantinya walaupun naik ya guys ya, kita cuma take modal masih ada keuntungan gitu ya guys ya. Ya terserah kalian sih, itu pilihan masing-masing. Kalau menurut saya ya mending amanin modal dulu daripada menggebu-gebu ingin profit yang besar gitu guys. Bang, sebenarnya kapan sih Bang untuk withdraw Paibobo atau Kepibobo 1? Nah, jadi snapshot itu masih belum diketahui tanggal berapa ya guys ya. Tapi di sini sejak perubahan pada 14 Februari ya guys ya. Itu kalau saya rasa ini bakal hadir di akhir bulan Februari ini ya guys ya. Mungkin early Maret lah ya. Karena di sini ada ketentuan bahwa kalau holder Kroko itu bisa mendapatkan skor tambahan untuk mendapatkan Paibobo ya guys ya di KP Bobo 1 gitu. Makanya hal tersebut menjadikan alasan pengunduran pembagian airdrop KP Bobo 1 ya guys ya, atau pembagian Paibobo. Kalau berprediksi, intinya ini kayaknya bakal terjadi di akhir bulan Februari ini. Karena nanti mungkin bebarengan dengan halving dari Kroko ya guys ya, atau Kipi Bobo 2. Karena ada beberapa kemungkinan karena itu lebih amannya, hari amannya. Karena bisa jadi orang yang mendapatkan Paibobo akan langsung menggunakan Paibobo mereka untuk mendapatkan Kroko. Kemudian Kroko lebih aman karena yang withdraw bebarengan dengan halving gitu ya guys ya. Karena itulah ya alasannya mereka holder itu karena ingin mendapatkan skor lebih banyak di Kapi Bobo 1 gitu guys. Intinya ya prediksi saya di akhir ini ya, bulan ini gitu. Kalau paling junamnya ya guys ya, paling junam paling nggak masuk akal ya di kuartal selanjutnya untuk snapshot. Tapi kayaknya nggak mungkin guys. Dari sejak itu belum ada informasi lebih lanjut ya, karena di sini belum ada updatean terbaru. Selanjutnya informasi mengenai event KuCoin 5 dolar USD ya guys ya. Nah, di sini semoga kalian beruntung ya karena nanti diumumkan pada tanggal 26 UTC. Nanti mungkin untuk USD-nya bakal masuk kemana? Ke wallet KuCoin kamu. Gitu ya guys ya. Semoga kalian dapat lah ya karena ini pemenangnya sampai dengan 4.000 spots atau pemenangnya sampai 4.000 orang. Bang, kalau dirupiahkan satu kroko berapa? Jadi satu kroko itu 10,6 ya. Kalau kita lihat di harga KP Bobo itu 10,6. Nah, itu berada di harga Rp144 ya untuk per satu kroko karena pasangannya kan Pai Bobo gitu. Oke, ini perkembangan untuk akun gua ya. Jadi gua udah ngumpulin 8.708. Mungkin karena 10.000 itu sudah termasuk untung dan balik modal, mungkin 3 sampai 5 hari ke depan gua bakal udah balik modal ya. Jadi nanti snapshot mungkin gua bakal take modal dulu ya guys ya. Untuk profitnya kita biarin karena siapa tahu pas halving ke depan bakal naik kayak gitu. Nah, Bang, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak token Kroko? Di sini kalau kalian modal gratisan itu memang benar-benar susah ya guys ya. Dapat krokonya itu 0,000 gitulah ya. Karena itu memerlukan Pokemon yang sangat tinggi. Tapi kalau kalian pinter ya guys ya, deposit sedikit ya nggak apa-apa. Karena kan tetap harus mengambil risiko. Kalian itu mainnya di sini guys, di Joy World, event-event skin gitu. Bisa dapetin Pokeball yang lumayan guys lah ya. Harganya cukup murah-murah. Ini ada satu batge, ada satu batge, dua batge, tiga batge. Gitu guys. Kalian tinggal spin aja, modal gratisan itu bisa 10 spin per hari guys ya. Kalau totalnya 80 spin ya guys ya, itu kalian bisa beli Pokeballnya ya guys ya. Gitu. Kalau sudah dapat Pokeball ya lumayan guys. Bisa buat nangkepin Pokemon. Sekarang event deposit cashback itu sangatlah berpengaruh guys di Joy World dan juga Kroko Cashback. Di sini kan kalau di Joy World di misi teks kalau kalian deposit itu kan dapat 3 lumayan 3 spinner ya guys ya bisa digunain buat ini. Jadi kayak gitu guys. Kalau kalian dapat ya lumayan banget karena selain bisa nyepin kalian bisa berkesempatan bisa sampai 80 spin.
Kemudian kalian bisa dapat cashback juga lebih besar dari pengeluaran ya guys ya. Contoh di sini ya guys ya. Kalau saya kan menggunakan 86 kroko. Nah, nanti di sini sampai 100.000 lebih ya guys ya jumlah kroko digunakan hari ini. Nah, itu berkemungkinan besar untuk mendapatkan lebih banyak dari yang kita keluarkan gitu. Contoh yang ini ya. Rata-rata saya konsumsinya itu 80, bisa dapat 120, 154. Itu karena yang gunain, total penggunaan itu besar. Lebih dari 100.000 untuk per hari ya guys ya. Tapi kalau enggak, ya dapatnya kayak gini, 26, 40 ya guys ya. 60 ya guys ya. Tidak sesuai dengan pengeluaran. Tapi kalau lagi banyak ya kalian bisa lihat lah ya total jumlahnya. Kalau, wah ini mau 100.000, gua masuk aja biar dapat banyak gitu ya guys ya. Intinya kalian perhatikan yang ini kalau mau gunain Kroko. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk riwayat konsumsi ya, spending saya ya. Rata-rata 86, 87, 87, 89 ya guys ya. Dapatnya bisa sampai 100 lebih. Yang terbaru itu 150-an. Dan itu untung besar ya guys ya. Daripada kalian capek-capek nambang, dapatnya cuma beberapa, satu, dua ya guys ya, mending main Kroko Cashback nggak sih guys? Ya, walaupun pakai modal dan harus pakai kehokian sih, ya, ya minimal kalian bisa dapetin inilah ya, untuk event ini, siapa tahu dapat Pokeball yang bagus, kemudian buat nangkep Pokemon, ya buat ningkatin ini juga guys. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Saya itu selalu menggunakan Kroko ya untuk event-event seperti ini. Event skin itu masih berlanjut, masih banyak skin di KP Bobo 1 yang belum tercopy ke KP Bobo 2 ya guys ya. Itu nanti ini selesai bakal ada lagi kok. Biasanya untuk hadir event skin itu di jam 5 guys. 5 sampai 6 malam. Nah, sayangnya ya guys ya, untuk token Kroko itu tidak bisa dibeli untuk Pokeball ya guys ya. Tidak bisa beli Pokeball. Yang bisa dibeli hanya untuk item lainnya. Kalau ini Pokeball hanya bisa dibeli dengan Paibobo token guys. Karena seperti pada penjelasan di sini ya guys ya websitenya, bahwa Kepi Bobo itu merupakan seperti token antar bintang guys. Jadi di sini ibaratnya Paibobo itu matahari, untuk Kroko itu planet ya guys ya. Matahari dan bumi gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu di bumi ya perlu sinar matahari. Intinya kayak gitulah ya, perlu Paibobo gitu. Nah, mungkin ini bukan hanya token Kroko doang. Setelah project Kroko selesai, mungkin ada project-project planet-planet lainnya ya, kayak gitu. Yang membutuhkan matahari. Intinya kayak gitu ya guys ya, untuk konsep-konsep dari KP Bobo. Kemudian kalau kita bahas di sini ya guys ya, di menu pertambangan ya guys ya. Nah ini kalian harus full lengkap ya guys ya. Kalaupun kalian cuma punya satu doang yang gede ya guys ya levelnya, itu nggak ngaruh guys. Minimal kalian harus lengkap lah ya. Sama semua pun nggak apa-apa guys. Satu doang yang gede gitu. Karena semakin kalian itu full, ini semakin besar untuk mendapatkan peluang Kroko per 10 menit. Jadi jangan sia-siakan plot yang kosong guys, harus diisi pet ya. Kayak gitu guys. Kalau enggak ya nanti kalian bakal dapetnya dikit-dikit. Kecuali kalian full kayak gini. Modal gua besar ya guys ya. Jadi perlu 10.000 kroko biar gua dapat balik modal dulu gitu guys. Setelah itu gua aman. Semoga sih harganya tetap stabil ya. Oke, begitulah informasi mengenai Kepi Bobo 1 dan 2 ya guys ya. Untuk Kepi Bobo 1 itu nggak terlalu gua tampilkan karena memang yang paling penting kan jadwalnya gitu. Sekarang ya, untuk withdraw Pay Bobo kapan. Gitu guys. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga gabung di channel Telegram. See you the next video. Bye-bye.